kita belajar sekali. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua, sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, supaya kita mudah-mudahan itu bisa mudah memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, silakan kalian berdoa diwakili ketua kelasnya. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka pelajaran supaya lebih semangat. Nah, kalian semua bisa memulai ya. Nah, supaya pelajaran ini lebih bersemangat, lebih bersemangat di dalam mengikuti pelajaran. Ya, kita terlebih dahulu. Ya, sama-sama mulai. Kalian sudah siap belajarnya? Siap. Hari ini kita mulai materi yang baru. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Minggu kemarin? Ya, apa? Strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ya, semalam minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana strategi Nabi Muhammad di Madinah. Nah, jadi kita untuk ini membahas tentang periode Madinah. Nah, karena pada masa Rasul itu ada dua periode Mekah dan periode Madinah. Nah, tentang periode Madinah, minggu kemarin kita membahas tentang dakwah Nabi di mana? Di Madinah. Nah, jadi Nabi berdakwah di Madinah. Nah, setelah hijrah ke Madinah, apa yang pertama kali dilakukan Nabi setelah pertama kali datang ke Madinah? Ya, apa? Membangun masjid. Ya, membangun masjid. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin. Selain itu apa lagi strategi dakwah Nabi di Madinah? Apa? Mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, hari ini kita membahas materi yang baru tentang respon. Nah, respon dakwah Nabi di Madinah. Nah, yang mana dalam respon Nabi di Madinah, nah itu dakwah Nabi di Madinah, kita membahas tentang materi perang Badar. Nah, perang Badar adalah salah satu peperangan besar pada masa Nabi setelah hijrah ke Madinah. Nah, jadi termasuk peristiwa besar. Nah, itu peperangan pada masa Rasul. Nah, perang Badar yang kita bahas pada hari ini, mungkin kalian pernah belajar tentang perang Badar atau pernah membaca perang Badar. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu perang Badar? Perang pertama dalam dakwah Islam. Nah, perang pertama dalam dakwah Islam. Nah, jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu perang Badar ini adalah perang yang pertama kali. Nah, antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Nah, setelah Nabi hijrah. Jadi kalian tadi sudah sampaikan apa yang kalian harus istilahnya cari. Nah, itu dari perang Badar tersebut. Nah, yang pertama tadi masalah kalian bagaimana kalian itu yang kedua buat kesimpulan. Nah, itu penyebab peperangan perang Badar itu. Yang ketiga itu analisa. Nah, siapa saja pemain dari peristiwa perang Badar. Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam dari Mekah ke Madinah, masyarakat Madinah menyukai kedatangan Nabi dan umat Islam tersebut, terutama kabilah Aus dan Khazraj.
17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau tanggal 17 Maret 624 Masehi. Terjadinya di Lembah Badar. Dalam perang Badar, umat Islam berjumlah 313 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy sekitar 1000 orang. Sebelum perang besar terjadi duel antara kedua anggota pasukan. Perwakilan umat Islam yaitu Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubadah. Perwakilan kafir Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dari duel tersebut dimenangkan perwakilan Islam. Akhirnya, setelah perang besar terjadi pun tetap dimenangkan umat Islam. Yang kedua, penyebab terjadinya perang Badar adalah 1. Ketegangan setelah terjadinya tukar-menukar tawanan perang. 2. Permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kapilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah Mekah dicegat oleh umat Islam. 3. Berita tentang pencegahan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan didengar oleh Abu Jahal. Lalu ia naik hitam dan mengirim pasukannya sekitar 1000 orang. Dan yang ketiga, di antara korban perang Badar adalah dari pihak kafir Quraisy, yaitu terbunuh adalah Abu Jahal dan 70 tentaranya. Dari pihak umat Islam ada 14 orang yang mati syahid. Terima kasih. Terus dari perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Raihan Prayoga. Saya mewakili kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar terjadi di Lembah Badar. Dalam Perang Badar, umat Islam berjumlah 313 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy sekitar 1000 orang. Sebelum perang besar terjadi duel antara kedua anggota pasukan yang dimenangkan kaum muslimin. Akhir dari Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, penyebab terjadinya Perang Badar adalah 1. Ketegangan setelah terjadinya tukar-menukar tawanan perang. 2. Permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kapilahnya yang sedang dalam perjalanannya pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah Mekah dicegat oleh umat Islam. Dan yang ketiga, berita tentang penjagatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan didengar oleh Abu Jahal. Lalu ia naik hitam dan mengirim pasukannya sekitar 1000 orang. Dan yang ketiga diantaranya korban perang Badar adalah dari pihak kafir Quraisy yang terbunuh adalah Abu Jahal dan 70 tentaranya. Dari pihak umat Islam ada 14 orang yang mati syahid. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang Perang Badar. Nah, di sini Perang Badar yang akan kita bahas, yang dibahas tadi maksudnya yang sudah kalian presentasikan. Jadi Perang Badar itu adalah peperangan pada masa Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Nah, termasuk besar peristiwa penting pada waktu itu. Pada tanggal berapa itu? Pada tanggal 17 Ramadan itu terjadi perang Badar. Bertepatan tahun Masehinya tahun berapa? Tanggal 17 Maret
Badar. Nah, itu peperangan kaum muslimin melawan kaum kafir. Kaum muslimin berapa jumlahnya? 313 orang. Sementara kaum kafir Quraisy berapa? 1000 orang. Mungkin ada yang